Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ada yang kasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada bermasalah semua. Benar. Mana ada yang benar sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau P? Ngerem? Kan pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah, lo berarti lo hilirisasi lo. Oke, gas. Yes, oke, gas. Robiat. Kurang nih. Kurang dikit lagi. Agak berganjol. Sorry nih Bang ya. Sorry. Kenapa sorry? Lagi-lagi HI Unpar represent hari ini. Iya sih sebenarnya ya. Gue juga jadi Udah, kayak ini yang ketiga. Sudah yang ketiga. tamu ini dokter juga. Dokter, yes. Dari HI Unpar. Gue kalau begini gue jadi cari-cari kontak teman gue nih. Kayak ketinggalan HI. banget nih dari Unpar. Heeh. Atau itu menandai bahwa gue kurang gaul juga sih. Teman-teman gue ada mungkin, tapi gue aja. Adera ajak lagi Bang, tapi ke Hoi. Adera ya? Iya, ajak Iya, lagi. iya, kan Itu gitu. paling, udah kalau lu bawa Adera, menang udah. Udah ya? Kalah Iya, semua. iya, iya. Alumni yang lain kalah Iya, iya, sama iya. Adera. Ya. Oke. Kan Ini gue dari HI Unpar juga, tapi ini sekarang senior. senior. Lumayan 4 tahun bedanya. Berarti ada angkatan 3. 2003. 2003. Oke. Jadi gua masuk dia udah hampir udah Hampir lulus. kelar. Dan sering disebut namanya katanya ini mahasiswa yang pinter gitu. Yes. Kalau di antara teman-teman gue ya, Iya, saya tahu. iya. Iya, pinter. Iya. Iya. Oke, ini dia Dokter. Guys, Karena baru 2 hari katanya Dokter Yos Kenawas. kenapa? Iya. Lu baru 2 hari, Yos. Baru 2 hari. Saat ini kita syuting ya. Oh. Ini kan tanggal berapa? 26 April. Ini baru 2 hari yang lalu dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus sidang doktoralnya. Di mana sidangnya? Di sidangnya online. Oh, sidangnya Tapi, online. Fakultinya ada di Amerika semua. Anjay. Gitu. Zoom-nya berbayar gak lu? Lagi ngomong mati itu. Iya. Kenapa nggak di sana langsung? Karena udah lama ninggalin Amerika kan, jadi nggak setelah pandemi nggak dilihat lagi perlunya untuk datang di sana langsung gitu. Karena objek penelitiannya di sini. Objek penelitiannya di Indonesia. Oh, Kayak gitu. Dan iya. di situ juga ada satu dosennya yang pindah dari Northwestern ke Cornell gitu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau pasti akan Zoom juga gitu kan. Kayak gitu. Nah, maksudnya itu dosen pindah terus ininya wewenangnya nggak pindah. Wewenang Enggak, karena kan dia udah ditunjuk jadi komite waktu itu. Komite disertasinya gitu. Oh, jadi walaupun nggak apa-apa. beda universitas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, bisa Iya, Oh, tapi paling nggak gitu. nanti ada satu yang chairnya gitu, misalkan ketuanya itu tetap di universitas awal di Northwestern kayak gitu. Oh. Mm-mm. Ini Illinois ya berarti ya? Illinois Bang. Illinois itu ya apa namanya? Negara bagian atau bukan sih? Negara bagian, kotanya Chicago. Oh, Chicago, Illinois. Chicago. Ya. Iya. Yang terkenal itu ya. Oke, kita dari mana dulu nih? Pengalaman internasional masih Itu perlu? udah Masih perlu pengalaman. 2 hari yang lalu baru Zoom ke Amerika. Iya, pengalaman internasional. Udah pengalaman internasional. S3-nya Amerika. Udah. Tapi karena memang kita tradisinya harus menanyakan pengalaman internasional. Nah, tapi yang kemarin-kemarin yang pada S3 juga nggak kita tanya pengalaman internasionalnya. Ya karena S3-nya udah S3-nya udah luar negeri. Gimana ya? Udahan aja deh. Udah ya. Jadi kan S1 HI Unpar. S1 Unpar. Selesai 4 tahun. Selesai 4 tahun. 4 tahun. Terus Abis itu Langsung? nggak langsung, gue ke itu dulu sempat kuliah S2 di London School of Public Relations ini 2009 Itu apa? S2 di London School apa? HI juga. Corporate Communications. Oh. Nah itu karena
Nah ini mungkin pengalaman HI-nya nih. Iya. Gua waktu itu jadi duta muda ASEAN Indonesia. Nah hadiahnya dapat beasiswa di S2. situ. S2. Benar. Itu waktu di Unpar kan dapat Waktu duta di muda Unpar. kan? Nah, gua baru ingat. Kedengeran. Nah, gue baru ingat itu dia. Oh. Lu duta muda yang teman-teman gue nih, duta muda ASEAN ini. Maksudnya apa sih duta muda itu apa sih? Jadi kan waktu itu ASEAN lagi mau bikin ASEAN Community Bang. Iya kan? Nah abis itu Deplu nih waktu itu Kemenlu bikin kompetisi untuk milih perwakilan dari Indonesia yang nanti akan misi ke negara-negara ASEAN atau mitra ASEAN gitu. Untuk apa Ngapain ininya? ya? Untuk people to people contact gitu. Oke. Kayak gitu mensosialisasikan ASEAN dan Indonesia waktu itu. Bisa kepilih karena submit apa paper atau Nah waktu itu gue pikir ini kompetisi menulis, jadi gue kirim paper. Ternyata ada itunya juga, ada karantinanya, ada macam-macamnya gitu, ada COVID, tes-tes lo yang COVID lain. waktu itu Nggak kok. tahun itu kan kuliah 2000 berapa nggak ada siapa COVID. tahu, Itu iya. Ebola dulu. Kan? Waduh, Visionary. Iya. Oh, jadi Akhirnya Gimana? begitu lo jadi udah kayak ini kayak kepilih kayak Miss Universe gitu ya? Semacam gitu. Iya, kayak Enggak. duta ada karantinanya gitu. Iya, maksud gua begitu lo tahu bahwa ternyata harus ada karantinanya, lo terusin aja. Tadinya lo udah siapkan paper dan paper itu nggak perlu ternyata. Paper itu tetap perlu, jadi perlu. penilaian awal Oke. gitu. Oh ya. Nah, karena waktu itu skripsi gue soal ASEAN, kebetulan materinya Oh, pas ya. Iya, dan materi di dalam pelatihan dan di dalam seleksinya lagi kan di dalam ada penilaian lagi. Itu ada soal ASEAN, ya kebetulan aja, jadi lanjutin aja gitu. Taunya menang. Kayak gitu. Di antara berapa orang tuh waktu itu? Dari seluruh Indonesia dong? Dari seluruh Indonesia. Kepilih satu aja. Kepilih 1 cowok 1 cewek. Oh, Yang cewek dari? Dari UI, HIUI. kayak Abang None aja berarti. Iya. Abang None Macam gitu. ASEAN. Iya. Terus ngapain aja akhirnya setelah kepilih? Kita ada perjalanan ke beberapa negara ASEAN gitu, terus sama ke misalkan ASEAN kan bermitra sama Cina. Jadi kita mewakili ASEAN dan Indonesia ke Cina untuk ketemu dengan pemuda-pemuda di sana untuk menjelaskan soal ASEAN. Terus ada juga ke Amerika, ada juga ke Itu semua lo udah ikut tuh? Hah? Udah ikut itu? Udah. Anjir. Gitu. Berarti masih kuliah nih? Udah Kelar? udah kelar kuliah, lagi zaman nunggu skripsi. Kayak gitu. Kan ada jeda tuh. Jadi Udah kemana-mana. Jadi kemana aja kelilingnya? ke Amerika, ke Cina terus kemudian Negara sempat ASEAN lah. negara ASEAN semua? Nggak semua, cuman beberapa. Waktu itu ke mana ya, ke Phnom Filipina Penh. atau Enggak. terus habis itu Phnom Penh kan Kamboja kan? Kamboja, ya. Nah, tapi nggak ke situ. Oh, nggak. Sempet juga ikut misi untuk ke Ceko gitu, ke Ceko. Seru bagus Ceko. Oh iya bagus. Bagus. Ceko itu yang Czech ya? Czech Republic. Czech Republic itu Ceko ya? Iya, dulu Cekoslovakia. Iya, Czech Cekoslovakia. dan Slovakia. Iya. Oke, ya. Kayak gitu. Waktu gua kuliah dulu, itu kan waktu Perang dingin. Perang dingin. Terus Timur baru udah enggak, Deng. Udah enggak ini ya. Belum. Tapi gua mendengar Timur mau masuk ASEAN dan ditolak. Iya. Pernah dengar gak itu? Pernah. Nah, itu kenapa sih kok bisa ditolak sih? Belagu banget ASEAN. Karena kan ASEAN butuh konsensus kan kalau mau masukin suatu negara konsensus. Waktu itu Timur tuh baru banget gitu. Baru banget merdeka. Mungkin ada kekhawatiran ini akan mengganggu stabilitas dan lain-lain. Jadi Bukannya malah perlu karena Akhirnya- lo baru merdeka, terus juga masih butuh ini, ya kita sebagai negara-negara serumpun bantu gitu, nggak gitu pertimbangannya? mungkin beberapa negara mikir nanti dulu masukin dulu jadi observer gitu. Oke. Baru kemudian kalau udah berproses dan ngerti normanya ASEAN segala macam, mungkin nanti bisa diadmit jadi full. Sekarang udah belum sih? Nah itu sekarang gue nggak ngikutin lagi. Sekarang kayaknya belum deh, tapi harus dicek lagi sih. Orang bisa ditolak ya? Padahal kan udah Iya, di region itu. Iya, secara geografis dia ada di situ. Sekarang ada berapa ya ASEAN ya? Dulu kan 5 atau 6 gitu ya awal-awalnya. Anggotanya. Ya semua itu 10 ya. Kayaknya sekarang 10 kan? 10. 10. 10 dari dulu. Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja. Coba awal ASEAN deh. Thailand, Kayaknya cuma 5 deh, 6 deh. Brunei, Timor, Vietnam, Kamboja. Nah, itu tuh belum. Coba ASEAN, jumlah anggota ASEAN 10. Filipina,
Myanmar. Iya benar Iya, 10. 10. Iya, Benar. iya. Tapi awal deh. Oh, awal yang 5 orang Yang itu. iya, 5 orang itu kan. Tun Yang Abdul ada, Razak, yang ada Malik. Raja Ratnam, Iya. ada Malik, Ada Malik. Narcisco Ramos. Satu Ramos. lagi, Iya. aduh nih apalan SD nih. Tun Abdul. Lee Kuan Yew. Enggak, itu belum lahir dia. Satu lagi Aldi Taher apa ya? Ya, ditahir. Bisa sih. Mungkin aja bisa. Nih kan, nih ya, Indonesia ada Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Tun Abdul Razak. Singapura Raja Ratnam, Thailand. Nah ini Thailand nih. Thailand tuh Bumi Pol. Thailand nih yang belum nih berarti namanya. Tanat Koman. Tanat Koman. Iya, benar. iya, Ya, iya. Filipina Narcisco Ramos. Iya. Iya, iya, iya. Tanat Koman. Dapat title Duta ASEAN berapa lama tuh? Menempel. 2 tahun. Lama juga. Jadi lu Iya. kemana-mana, digaji gak? Enggak digaji. Cuman kalau misalkan ada keperluan, Kemenlu punya keperluan untuk itu dipanggil gitu. Tapi nggak digaji. Berarti Uang lulus- saku pun juga? Enggak. Enggak. Oh. Cuman dapat itu tadi beasiswa tadi. Oh, iya, iya, itu. betul, betul. Iya, Berarti iya. lulus S1-nya di tengah-tengah jadi Duta ASEAN? Akhir-akhir. Akhir-akhir Duta ASEAN? Sorry, awal-awal Duta ASEAN. Oh, karena itu udah mau lulus ya? Udah mau Waktu- lulus. Kayak gitu. Jadi gue dari 2007 ke 2009 itu ada ya periode sebagai Duta ASEAN gitu. Dan itu keliling-keliling deh Dan isinya. Iya nggak selalu sih, karena kan banyak acara di Jakarta juga kan. Iya. Karena sekretariat juga di sini dan Kemenlu juga banyak acara ASEAN yang diselenggarakan di Indonesia Lama gitu. juga ini Lama title juga. ya. 2 Iya, tahun. iya, iya, Dulu waktu S1 lulus berapa IPK? IPK Pasti 36. Bagus, saya bener, pinter. Heeh. Nggak salah. 3,6. Obrolan di teman-teman gua. Bener. IPK gue sih 3,9 tapi bener-bener kumulatif 14 semester dijumlahin. Orang 14 semester. Satu semester 0, berapa berarti? Di London School beres kuliah? Beres. Alhamdulillah beres. Oh. Jadi beres Duta ASEAN 2 tahun baru kuliah S2. Sambil. sambil. Tapi gue di London School-nya agak telat dikit, jadi baru lulus 2010. Tapi kok bisa hadiahnya S2 di London School spesifik gitu? Karena London School waktu itu sponsorin Sponsor. acaranya. Oke, gitu. oke. Iya. Gitu sih. Jadi nggak ada hubungannya sama ini dong? HI. Sama HI nih? Sama HI nggak ada hubungannya sama Si sekali. public relations agak ini? jauh. Iya. Iya. Tapi ya ilmu aja lah. Ilmu aja, oke. Corporate communication ya. Iya, Iya. kayak gitu. Abis itu ke Nanyang, Nah, habis itu tahun 2011 gue ke Nanyang, Bang. itu apa? Itu ngambil Asian Studies. Asian Studies Oh, tuh politik berarti masuk politik udah lagi? masuk politik. Iya. Terus ya di sana sambil kerja juga jadi researcher. Jadi skema beasiswanya kayak gitu. Biasanya kan setahun cuman. Nah, tapi karena gue harus kerja juga jadi 2 tahun gitu di situ. Ya, di Singapura cuma setahun ya S2. Cuma setahun S2-nya. Oke. Kurang dari setahun lah. Iya, kurang dari setahun. 10 bulan atau 10 bulan S2 Singapura? S2, Iya. iya. Temen gue juga ada. Oh. Heeh. Ya, tapi lo jadi 2 tahun karena sambil kerja. Karena sambil kerja di Nah, situ. itu apa namanya? Durasi S2 aja di ini nggak, kalau 10 bulan nggak lulus DO gitu, nggak gitu. Dikasih maksimalnya. Enggak. Kalau normal nih, kalau Ya. jalur normal selama kalau lu ada yang failed ya lu harus perpanjang Ulang, sendiri gitu. ulang gitu. Oh, ya. Sampai akhirnya lulus sampai durasi berapapun gitu. Iya. Tapi rata-rata ya karena di Singapura biaya mahal ya, jadi ngejarnya setahun atau maksimal 2 tahun lah. Maksimal 2 tahun Kayak ya. gitu. Heeh. Nah, researchernya di Research-nya di RSIS namanya, Raja Ratnam School of International Studies. Itu bagian dari Nanyang. Itu bagian dari Nanyang Technological University. Nama sekolahnya udah Raja Ratnam. Iya. ASEAN banget. ASEAN banget. banget. Ini memang khusus ASEAN nih, Raja Ratnam ini. Enggak, jadi dia spesialisasinya HI sebenarnya. HI. Jadi ada HI, spesialisasinya ada International Political Economy itu, Ecopolin. Ya, Terus ada kajian strategis, strategic studies, sama satu lagi Asian Studies ini. Kayak gitu. Nah, tapi ini yang menarik ininya tesisnya nih. The Rise of Political Dynasty in Decentralized Indonesia. Iya. Kebangkitan politik dinasti. dinasti politik atau politik dinasti nih? Dinasti politik. Dinasti politik. Iya. Kebangkitan dinasti politik di Indonesia yang sudah Otonom. mengalami desentralisasi. Otonomi daerah. Otonomi daerah. Otonomi daerah. Hasilnya apa? Hasilnya waktu itu waktu itu karena deskriptif banget, gue cuma nunjukin bahwa ini nih ada pemain baru nih dalam politik Indonesia nih.
yang basisnya adalah keluarga gitu. Waktu itu tahun 2013 ya. jumlahnya tuh masih dikit bang, masih cuman 20-an atau 30-an gitu. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia, itu pun nggak semua menang gitu, tapi udah mulai muncul lah. Tapi 20 dikit tuh ya? Dikit. Ya? Nah setelah gua riset lagi buat S3, akhir 2018 itu jumlah totalnya aja udah 137. Jadi dalam satu cycle itu naiknya hampir 3-4 kali lipat, 3 kali lipat lah. Dan gue nggak masukin data 2020, tapi kalau 2020 dihitung lebih banyak lagi. Nanti nih pilkada nih tahun 2024, lebih banyak lagi. Gue percaya lebih banyak lagi yang dinasti. Dinasti ini apa ininya? Batasannya disebut dinasti politik atau? Jadi batasannya itu seenggaknya kalau misalkan udah ada satu yang pernah menjabat di posisi politik, kemudian diikuti kerabatnya. Kerabat itu apa? Kerabat tuh bisa bapak, ibu, adik, sepupu, masuk. Anak, besan, besan ya. Iya, tapi gue batasin sampai situ karena susah kalau nge-trace sampai gue sepupu ketiganya. Dua kali sepupu gitu ya. Gitu. Oh, maka itu beliau kan saya pernah lihat di Twitter jadi narasumber ahli dinasti politik. Apa? Iya. Ahli dinasti politik. Title-nya itu, Bang. Ahli dinasti politik. Ahli dinasti politik karena emang tesisnya bahas itu ternyata. Iya. Nah, secara sederhana, dinasti politik itu apa sih? Kalau orang yang bilang ya nggak apa-apa dong, semua kan punya hak untuk dipilih dan memilih. Oh, iya benar, Masa karena om gue gubernur, gue jadi kehilangan kesempatan untuk jadi bupati. Iya. Nah, itu gimana? Jadi yang gue di tesis gue itu lebih spesifikin lagi dari politik dinastinya gitu. Ya, politik dinasti adalah sebuah mode pengorganisasian politik kayak partai politik nih, itu kan mode pengorganisasian politik tapi basisnya adalah keluarga gitu. Segala keuntungan dan kompleksitas dari bentuk organisasi tersebut munculnya karena hubungan keluarga. Kayak gitu. Jadi ya macam-macam lah, anak yang tiba-tiba mau nyalon tapi nggak punya itu, tapi karena bapaknya sayang maju gitu. Kayak gitu. Itu masuk di dinasti politik. Masuk di politik dinasti. Nah, dinasti politiknya sendiri ya dua itu. Hitungannya ya minimal satu udah pernah menjabat sebagai entah anggota DPR atau gubernur, wali kota atau presiden, terus kemudian diikutin oleh anggota keluarga yang lain. Nah, memang benar MK pun setuju kan bahwa jangan salahkan orang yang karena punya hubungan keluarga maju gitu. Tapi kan yang kita lupa adalah prosesnya, ya kan? Proses dia bisa sampai maju dan ada namanya di surat suara. Berapa banyak yang dia bypass di situ, ya kan? Kalau misalkan memang ada yang bilang nggak semua dinasti politik buruk, tapi pola generalnya, pola umumnya kayak gimana gitu, itu yang jadi permasalahan banyak orang. Ya kan, kayak gitu. Karena ada, kalau tidak semua dinasti politik buruk, ada contoh yang dinasti politik bagus. Dinasti politik yang bagus misalkan banyak orang bilang Kennedy gitu. Iya, Kennedy. Tapi kan itu juga Kennedy bangun karirnya dari bawah, dan orang baik John F. Kennedy maupun Robert Kennedy waktu itu dua-duanya udah dapat didikan yang bagus gitu. Ya anomali itu kayak contoh-contoh kecil aja gitu. Anomali dalam sebuah fenomena gitu. Itu. Tapi sisanya nggak ada dinasti politik yang punya efek bagus misalkan untuk pembangunan, karena analisis empirisnya misalkan di Filipina, di Thailand itu kan ngelihatnya pola kan. Ya rata-rata misalkan bisa bawa duit banyak ke daerah tapi penyebarannya nggak merata, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau ini lo teliti nggak penyebabnya kenapa di Indonesia jadi berkali-kali lipat ininya pertumbuhannya secepat itu? Iya, karena kalau di Indonesia pertama karena efek ini sebenarnya ada yang namanya term limit kan di Indonesia, maksimal lu 2 tahun menjabat gitu. Ya kan. Nah, asumsinya adalah semua politisi itu ingin berkuasa selama mungkin. Memaksimalkan itu. Saat 2 periode selesai, kemudian anaknya atau istrinya yang kemudian dimajukan gitu. Apapun alasannya ya, ada yang alasannya karena misalkan
oh legacy gue belum selesai, oh program gue belum selesai, oh misalkan ini ada benefit-benefit yang lain yang gue dapatkan sebagai bupati yang mungkin putus gitu. Ya itu terserah itu, tapi asumsi dasarnya adalah kayak gitu. Dan demokrasi dan desentralisasi ini paradoksnya lebih ke ironinya gitu. Justru membuka celah untuk itu. Kayak gitu. Tapi kan itu satu sisi, di sisi lain di demokrasi kita tuh belum tumbuh misalkan ini ada pandangan kiri, ini ada pandangan kanan, ideologi kiri, ideologi kanan yang sebenarnya di negara lain itu jadi pegangan. Di kita kan figur yang dilihat. Nah, itu juga yang bikin kenapa dalam waktu singkat politik dinasti atau dinasti politik tumbuh banyak. Iya. Karena figur ya. Iya. Kalau jadi misalnya gimana? Kalau memang ini keluarga punya kemampuan berpolitik yang bagus, gimana caranya supaya dia ya bisa mengekspresikan keinginannya tanpa dicap sebagai ini dinasti politik gitu. Boleh-boleh aja, tapi berproses gitu. Misalkan dari partai, masuk partai dulu, sekolah partai, terus kemudian bangun karir dari anak ranting kah, terus naik dari DPC. Walaupun itu partai keluarganya. Walaupun itu partai keluarganya gitu. Harusnya kayak gitu. Asal dari bawah dulu. Yang ikut pasti akan ada keuntungan lah. Kita nggak boleh tutup mata dia sebagai darah biru pasti akan ada advantage gitu. Cuman jangan jadikan advantage itu satu-satunya jalan untuk tiba-tiba belum apa-apa lu jadi ketua partai. Wah, iya kan. Emang kan cepet. Gerakan Gen Z kan cepet emang. Sat gitu. Jadi 2 hari jadi ketum. Tapi kan secara, kalau misalnya contohnya PSI. 2 hari Kaisang jadi ketum, tapi itu tidak menyalahi aturan yang ada. Kayak secara aturan PSI-nya, memang ketua umum ya dipilihnya nggak harus pakai kongres, nggak harus pakai ini segala macam. Nah itu gimana? Betul, itu berarti institusionalisasi partai di PSI nggak jalan gitu. Karena kan kalau yang partai yang benar, apalagi kalau partai kader, ya lu bangun dari bawah dong. Pengalaman politiknya. Bertarung dengan orang lain yang lebih senior misalkan, bertarung dengan orang lain yang juga membangun karirnya tuh dari bawah gitu. Pasti akan ada keuntungan, kita nggak usah tutup mata, pasti ada gitu. Tapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya golden ticket langsung ke situ. Kayak Nasdem lah sekarang Surya Paloh, ada anaknya yang Ananda. Bahkan dia dari DPRD. Padahal kalau dia punya privilege banget untuk langsung ke DPR minta sama bokapnya. Nah itu maksudnya kayak gitu. Kurang lebih begitu. Kurang lebih kalau misalkan memang itu terjadi, itu proses yang bagus untuk diituin. Ya tetap akan ada konflik kepentingan dan lain-lain, itu nggak bisa ditutup mata gitu. Tapi kayaknya di negara lain juga misalkan di Singapura gitu, kan nggak langsung tiba-tiba ditunjuk jadi Perdana Menteri gitu, tapi dia bangun karirnya tuh dari militer dulu, bangun karirnya dari jadi menteri ini, jadi kepala monetary authority atau apa yang lain-lain kayak gitu. Jadi ada prosesnya gitu, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Gitu. Gimana orang nggak mau bilang itu dinasti kalau muncul tiba-tiba aja. Muncul di posisi apa pasti ya dinasti, jadi orang ngomongnya. Oke, tadi lihat lagi di Singapura meneliti the rise of political dynasties in the decentralized Indonesia and autonomy daerah. Nah itu S2 lagi, Northwestern. Mana? Itu 2015. Political science? Oh iya, jadi kalau di Amerika, kalau lu udah selesai, kan di Amerika tuh semua di riset ulang kan. Jadi lu harus ikut kelas lagi, beda dengan sistem Eropa, atau kan kemarin ada sistem Eropa, lu boleh ikut kelas boleh enggak, kalau duduk masuk kelas pun cuman sit in aja gitu kan. Nah kalau di Amerika nggak bisa, lu harus ikut kelas lagi, ngambil set modul berapa kuliah gitu, terus habis itu bikin semacam tesis lagi, atau namanya waktu itu lu ikut dulu comprehensive exam namanya, jadi lu diujikan apa yang udah lu pelajarin, terus habis itu bikin kayak semacam karya tulis kecil gitu, baru itu dapat semacam bonus dapat lu dapat MA nih. Gitu. Tapi setiap hari tuh masuk kelas? Enggak setiap hari. Maksudnya ada jadwal kuliahnya juga yang harus masuk kelas gitu. Ada jadwal kuliahnya. Kayak gitu. Jadi di riset ulang kan di situ sistemnya quarter ya kalau di Northwestern.
per quarter 3 kelas misalkan. Oh. Gitu. Tapi 3 kelas ya bacaannya seminggu satu mata kuliah 500 halaman bisa kayak gitu loh. Berarti S2 lagi dong itu hitungannya. Enggak masuk S2. Enggak, ya bonus lah. S2-nya tuh bonus di situ. Jadi yang dilihat sebenarnya PhD-nya gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi jadi S2 3 kali. Iya. S2 3 S2 kali. 3 kali. Padahal kan kayaknya jatahnya 2 kali loh. Iya. Ini dinasti pendidikan nih. Udah habis harus 2 kali mau perpanjang 3 periode. Iya. Tapi tetap what do we know about dynastic politics? Iya. Nah, bedanya dynastic politics sama political dynasties. Sebenarnya cuma ini aja sih, politik dinasti politik itu kan, atau political dynasty itu objeknya atau noun lah, kata bendanya. Kata bendanya. Gitu. Nah, dynastic politics itu mode-nya atau bentuk sebuah bentuk sistemnya. Iya, sistemnya. Ya, Oke. Kayak gitu. Oh ya, sama-sama aja ya gitu ya. Ini beasiswa juga? Iya, beasiswa juga. Dari gimana dapatnya nih sampai ke dapat ini? Nah, kalau ini agak ini karena ada part nih dibiayain LPDP. Tapi kan LPDP maksimal 4 tahun. Sedangkan di Amerika itu 4 tahun agak nggak mungkin gitu. Karena ya itu tadi 2 tahun pertama. Ya, 2 tahun pertama harus itu dulu. Kelas doang. Iya. Terus 1,5 tahun kemudian nyusun proposal. Belum turun lapangannya gitu. Jadi sebagian dibiayain LPDP, sisanya yang nggak di cover LPDP itu di cover sama satu yayasan di Indonesia namanya ISRSF. Itu apa? Indonesian Scholarship Research Fund namanya. Jadi dia konsorsium yang ngebiayain anak-anak ini untuk sekolah ke Northwestern gitu. Khusus spesifik ke Northwestern. Khusus spesifik ke Northwestern gitu. Jadi ada teman-teman yang di antropologi, sosiologi, sejarah, kayak gitu. Jadi dia berangkat ke 2015 itu dalam rangka mau cari PhD. Iya. Nah, belajar selama itu dapat bonus MA-nya. Dapat bonus MA-nya. Oh, jadi terus nih gitu. Iya, tujuannya emang PhD dari awal kan. Iya. Itunya. Karena ada beberapa yang harus di-riset yang tidak diakui baik yang waktu di LSPR sama yang di Nanyang, ada beberapa yang tidak diakui. Tidak bisa ditransfer gitu. Nggak bisa. Emang Amerika tuh begitu gitu. Emang Amerika begitu, di riset ulang semuanya. Merasa Amerika paling jago dia. Karena dia memang dia nggak tahu Meksiko itu ada di sebelah mana. Hidup di bubble-nya Amerika. Bener gak sih? Lo selama yang hidup di Amerika itu gue dapet itu Amerika tuh pinter, cuman dia kayak nggak peduli aja sama dunia luar gitu. Anak-anak SMA-nya nggak tahu Meksiko ada di sebelah mana, ini ada di ini gitu. Iya, karena negaranya sendiri kan gede banget ya, Cing. Dari barat ke timur aja sama itu udah banyak banget gitu. Selesai. Jadi memang jadi memang ada segmen masyarakat Amerika yang nggak tahu dunia luar gitu. Kan Jogja sering gitu juga di internet tuh, kalau dia diwawancara ibu kota apa yang sama sekali nggak tahu negara lain tuh. Orang Amerika nggak tahu negara lain. Gitu. Iya. Merasa dia aja udah dunia itu isinya itu Amerika dia doang. Amerika doang ya. LPDP itu hanya 4 tahun soalnya membiayainya. Iya. Tapi emang dari awal milihnya ini kampusnya atau? Iya, kebetulan milih dulu kan. Jadi belajar soal dinasti itu mau nggak mau lu belajar juga soal oligarki. Dan profesor soal oligarki itu adanya di Northwestern. Lagi-lagi profesor namanya itu Jeffrey Winters. Profesor yang dicari gitu. itu ya. Jadi setiap dinasti politik pasti ada oligarki di belakangnya. Oligarki itu ekonomi bentuk sih. Oligarki itu kan bentuk pengorganisasian politik juga. Iya. Jadi kemungkinan mereka adalah bentuk lain dari oligarki juga gitu. Kayak gitu. Iya. 2000. Nah, berarti lu dari 2015 Yos sampai 2024 untuk jadi PhD. Nah, harusnya kan hampir 10 tahun. Geblek. Harusnya beres di tahun 2019 akhir tuh. 2019 akhir gue selesai turlap penelitian lapangan. Harusnya 2020 balik ke Amerika, tapi pandemi. Ya kan. Nah, abis pandemi itu ada masa sekitar 2-3 tahunan gitu. Itu PhD, permanent head damage, jadi kena mental. Permanent head damage. Rusak palanya, iya. Sempat kena mental juga, Cing. Gitu. Karena apa itu? Macam-macam efek pandemi, terus kemudian
Kalau di Amerika kan, kalau dulu kuliah ya, kita di perpustakaan tahu nih semua orang nih belajar meskipun beda-beda, tapi ada di dalam semangat yang sama gitu. Oh iya. Nah, waktu itu gua nggak bisa balik ke Amerika, jadinya kayak sendiri gitu, kayak isolated gitu. Iya. Nggak ada yang satu frekuensi. Iya. Sama Wah, lagi. terjadi lagi yang kayak Kania. Apa? Iya, sendiri gitu. Rasanya, ya. Nggak fit di lingkungan itu gitu ngerasanya. Iya. Atau karena kepala sakit di Indonesia melihat politik dinasti. Wah. Kenapa jadi langsung berasa ini? Sama memang ada data yang kemudian masuknya tuh belakangan gitu. Kayak misalkan 2020 kita ada pilkada serentak. Iya. Terus kemudian masuk lagi mulai 2024 tuh ya rame lagi gitu kan. Kayak gitu. Iya. Ini dia PSD-nya adalah Dynasty Incorporation. Ya. Oligarki lah inilah ya. Lebih ke perusahaan keluarga lah. Perusahaan keluarga perusahaan Dynasty Inc. The Emergence and Endurance of Political Dynasty Indonesia. Kemunculan dan Ketahanan. Durasinya. Jadi ada terus nih political dynasty nih. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa ya? Secara sederhana. Jadi dinasti itu kan oke, kita tahu bisa muncul di mana-mana. Tapi untuk dia bertahan jadi lama gitu, itu butuh organisasi. Sesimpel itu sebenarnya. Butuh organisasi, dan organisasinya itu ya nanti dijabarin lagi gimana dia mengatur dalam keluarganya, gimana dia ngatur keluarganya kayak gitu. Yang paling canggih yang pernah lo teliti politik dinasti di Indonesia di mana? Banten ya. Banten emang goks ya. Gokil itu. Banten dihajar gimana pun tetap mereka lagi tetap ya? Jadi itu gitu. Tapi kan dipilih itu apa? Rakyat. Iya tadi. Jadi bukan salah mereka. Tadinya kalau itunya selalu di challenge sama gitu kan dipilih. Kalau rakyat nggak suka ya nggak usah pilih. Iya. Kayak gitu, selalu defense-nya kayak gitu kan. Ya, lagi tadi yang proses yang proses yang awalnya gimana gitu. Awalnya bisa mereka lagi ini kenapa gitu. Iya, kayak gitu. Bahkan yang Banten mah udah dari awal-awal reformasi ya. Bahkan sebelum-sebelumnya aja juga ya, udah di Orba kayaknya udah juga dia. Banten, kalau di Banten enggak, dia baru jadi dinasti banget itu tahun 2007-2008an. Baru. Udah 15, udah 18 tahunan juga. Nah, ini salah satu objek yang lo teliti. Iya, salah satu objek yang gue teliti. Nih dari gitu. Ratu Atut Gubernur Banten 2007-2014. Tapi kan bapaknya Ratu Atut juga orang yang berpengaruh di sana. Orang berpengaruh, tapi kan nggak megang posisi politik. Tapi nggak pejabat, Pak. Gitu. Dimulai dari Ratu Atut. Iya, strongman. Iya, almarhum Haji Kasan itu strongman di situ. Iya, maksudnya dia nggak punya jabatan politik, tapi bisa mengendalikan politik tapi menguasai Banten ya. Iya, bisa. Gitu. Sehingga dia bisa nyodorin Ratu Atut. Iya, kayak gitu. Iya, kurang lebihnya kayak gitu sih. Tuh sister, son, step brother bahkan, step mother bisa juga, sister in law, nephew. Nah itu ngelantiknya sama semua tuh orangnya kan. Iya, yang ngelantik dia semua. Atut semua dia lagi. Iya, kalau dipakai apa namanya challenge-nya adalah, ya kan yang milih rakyat, kelar udah. Iya benar. Dan memang putusan dulu kan kita sempat bikin ini Bang, ada namanya klausul anti dinasti, ya kan, cuman dibatalin MK karena MK bilang, ini yang kemarin berhubungan sama yang putusan kemarin ya, karena MK bilang waktu itu kesalahan itu bukan di kerabatnya si petahana, tapi di petahana yang menyalahgunakan kekuasaan. Nah, pas kemarin putusan 2024 kelihatan kan betapa sulitnya membuktikan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa gitu. Itu sangat sulit untuk dibuktikan secara material dan formal gitu kan. Karena kalau kita lihat kayaknya udah jelas banget ini. Tapi gitu. Secara undang-undang dia melakukan hal yang benar. Iya. Misalnya membagikan bansos ya memang tugasnya dia membagikan bansos, bukan sih. Dan emang waktunya emang di saat itu pagi ini. Iya. Jadi emang kayak ini yang kemarin istilah ini booming lah, pork barrel. Itu politics. Ya. Di dinasti politik ini nggak namanya? Pola pembuatan dinasti politik biasanya kayak gitu.
lewat pork barrel politics, lewat praktek-praktek clientelism, atau menekan memobilisasi ASN gitu-gitu. Jamak di pembuatan dinasti politik kayak gitu. Secara teori ya? Secara empirik bahkan secara empirik tuh sangat sering ditemukan. Sangat sering ya. Dan bukan cuma di Indonesia? Dan bukan cuma di Indonesia, di Filipina lebih parah lagi gitu. Yang terakhir ya, yang presiden. Iya, presiden terakhir. Nah, kalau di Filipina bahkan kan Bongbong. Iya. Nah, kalau di Filipina bahkan misalkan nama gedung gitu dinamain nama keluarga dia gitu-gitu. Bahkan sampai kayak gitu. Iya. Ini yang diteliti ada berapa dinasti ini untuk disertasi ini? Jadi untuk disertasi itu makan waktu yang lama karena gue bikin dataset dinasti seluruh Indonesia gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Rentang waktu? Rentang waktunya 2005, pokoknya nge-track dari 2010 sampai 2018. Kayak gitu. Nah, tapi yang jadi fokusnya itu di 3 daerah, di Banten, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Di Sultan sama Sulsel juga? Iya, Sulawesi Sultra ya? Sultra ya? Kayak gitu. Nah ini Sulawesi. Limpo. The Limpos. The Limpos, Safaat. The Widodos. Termasuk Joko Widodo juga? Termasuk ini? Termasuk bikin di subnasional. Nggak jadi topik gua persis, tapi dia ya saat ini ya udah harus diakuin untuk dinasti politik. Iya. Maksudnya secara teori bukan secara teori ya. Fenomena yang terjadi di keluarga Pak Jokowi itu udah masuk dalam lingkup dinasti politik. Udah masuk dalam secara teori ya. Iya. Secara teorinya gitu ya. The Widodos ada tanda bintangnya in the making lagi. Sedang OTW. Waktu itu ini kan lama nih, tahun 2020. Ininya sebelum 2020. Slide-nya ini. Ya waktu itu lagi in the making. Gitu. Sekarang udah jadi. Per 2020 pun udah jadi. Iya. Gitu. In the making. Ini juga belum dong berarti. Gibran belum wali kota. Belum, waktu itu belum. Belum ya? Ini baru diomong-omongin. Baru diomong-omongin. Masih in the making. In the making masih terjadi. Masih reading waktu itu. Kalau film, film masih reading nih. Masih sama Reki lokasi. Reki lokasi di mana ya, di Solo apa Medan? Solo sama Medan. Baunya Bobby itu ada salah satu iparnya deh kalau nggak salah, sempat mau dicalonin jadi Bupati Gunung Kidul tapi kemudian nggak jadi. Nggak jadi maju. Sutrisno enggak, ini yang di Kediri. Di Kediri. Ini juga heboh nih karena waktu itu di tahun 2010 di yang kompetisi ada 2 calon, istri pertama lawan istri kedua. Tahun 2015 istri pertama lawan istri ketiga apa kalau nggak salah. Iya, itu datanya ada kok, itu terbuka buat. Istri pertama dari si Sutrisno. Tadinya apa dia? Sutrisno ini apa? Bupati Kediri. Bupati juga Bupati dia? Kediri, terus ini? Untuk menggantikan dia? Untuk menggantikan. Dia udah 2 periode nih. 2010 istri pertama lawan istri kedua. 2015 yang menang istri pertama. Oke. Terus yang tahun 2015 istri pertama lawan istri ketiga. Yang menang istri pertama. Kan incumbent waktu itu. Kayak gitu. Ada, baru tahu saya nih. Ada kok, tinggal di Google aja ada. Bisa gitu ya? Gitu. Istri pertama lawan istri kedua. Oh bisa ya? Jadi istri pertama menang nih di politik. Iya. Kalau di rumah tangga? Iya juga menang sih. Menang. Iya. Oh gitu. Tapi di penelitian ini apakah ada usul-usul untuk bilang cara mencegah terjadinya dinasti politik? Atau memang itu natural aja udah nggak bisa kita lawan? Per hari ini nggak bisa dicegah, Cing. Nggak bisa dicegah? Nggak bisa dicegah. Kenapa per hari ini? Karena MK kan udah bilang waktu itu bahwa nggak boleh ada larangan seseorang untuk mengikuti pemilu semata-mata karena dia bapaknya atau siapanya adalah petahana gitu. Tapi adakah negara yang melarang itu? Setahu mungkin ada di Amerika Latin tapi gue lupa negara apa gitu. Di Filipina tuh di konstitusinya ada, tapi nggak pernah jadi undang-undang karena kan untuk bikin undang-undang butuh dukungan senator dan
parlemen. Ya. Nah, 50% lebih isinya dinasti, mana-mana mereka bikin undang-undang soal itu. Untuk menurunkan konstitusi ya, yang aturan-aturannya undang-undang di bawahnya ini, yang nggak dibikin sama dia. Nggak dibikin. Nah, cuman yang bisa dipaksa adalah gimana biar dia misalkan jadi less predatory gitu, kayak gitu. Jadi mungkin harus dipaksa bahwa nama keluarga ini melekat dengan values tertentu. Itu idealnya gitu. Biar orang inget nih. Biar orang inget, oh kalau gue pilih keluarga ini, kemungkinan polisinya, kebijakannya kira-kira apa sih? Iya. Kayak gitu. Nih Bang, Kayak perang dingin 3 istri ex bupati di Pilkada Kediri. Bisa gitu ya. Seolah punya Waktu yang dibatalkan oleh MK ini itu udah pernah diundang-undangkan yang dinasti ini. Udah pernah di undang-undang pemilihan kepala daerah tahun 2014 atau tahun terus kemudian di challenge ya. Terus dibatalkan. Bisa gitu. Iya. Jadi dengan adanya undang-undang ini secara natural memang kita tidak bisa mencegah ya. Mencegah nggak bisa, tapi untuk buat direm ya kita harus misalkan Bawaslu-nya diperkuat. Sistem demokrasi secara keseluruhan itu harus diperkuat karena kan dinasti itu cuman ujung dari puncak gunung es. Masalah struktural di bawahnya tuh harus diperkuat kayak gitu. Money politics harus bisa diawasin, mobilisasi ASN harus bisa ditangani gitu. Selama itu bisa, mudah-mudahan bisa direm lah. Direm ya. Kalaupun kita mau mencegah ini, ya kalau mau secara konstitusional harus diganti lagi tuh, di-challenge lagi tuh. Si pembatalan oleh MK kita challenge lagi bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Kalau udah diputuskan kan mengikat kan. Kayak gitu. Paling kalau mau dicoba DPR bikin lagi undang-undang masukin pasal anti dinasti. Terus kemudian mungkin akan di-challenge lagi di MK, tapi kan komposisi hakim MK mungkin pandangannya udah beda dan lain-lain. Mungkin itu bisa. Gitu. Nah, berarti selama itu tidak di-challenge dan masih ada izin untuk anak-anak, istri kedua, istri ketiga untuk calon, itu yang dibenerin masyarakatnya dong. Nggak fair dong negara. Iya, partly di bagian masyarakat, tapi yang lain ya itu diperkuat institusi lainnya yang harus diperkuat. Tapi kan sebuah hal yang nggak mungkin kalau kita pengen memperkuat pemerintahan, sedangkan yang memerintah dia gitu. Iya. Nah itu dia dilemanya. Akhirnya diserahkan ke masyarakat lagi. Iya. Dan saya pikirin lah. Nah, kan maju negara ini udah. Gini-gini aja kok. Jadi pusing lagi. Terlalu dalam. Mikirin negara emang pusing ya. Iya, terlalu dalam. Nanti gini nggak akan. Nggak akan ada yang lihat. Nggak akan ada yang lihat disertasi lo dan kita harus ini. Apa sih? Tapi lo ntar orang ngomong gini, paling kalau ntar lu pejabat lu juga mau kasih anak gitu pasti. Kayak gitu. Kan negara lu juga mau lu ajak. Netizen Twitter tuh. Lo belum aja ada di situ. Karena lu belum pejabat aja lu. Iya. Tapi lo ini nggak nih pendekatannya apa sih kalau itu metodenya tuh wawancara atau? Iya, lebih banyak kualitatif. Tapi gue ada part kuantitatifnya buat ngelihat misalkan ada korelasi nggak sih antara kekayaan dengan kemungkinan terbentuknya dinasti, ada korelasi nggak sih antara daerah miskin kaya dengan munculnya dinasti gitu. Kayak gitu tetap ada di analisisnya. Nah itu kalau lo mau wawancari siapa? Pelakunya atau? Ada pelakunya, ada saingannya. Kok dia mau? Maksudnya? Kan ini memang itu aja, part of penelitian ya mereka merasanya memang tidak ada yang salah gitu. Atau memang yang salah adalah penilaian media gitu terhadap ini sehingga di framing sedemikian buruk gitu. Kayak gitu. Nggak ngerasa juga, emang nggak apa-apa. Emang mana salahnya? Karena kita masyarakat itu udah dibiasakan hal kayak gitu. Anaknya masuk kantor bapaknya tanpa tes, gitu. Prosesnya kan yang. Ini sebenarnya banyak nggak sih orang yang meneliti masalah ini di Indonesia? Banyak sih, tapi rata-rata di daerah masing-masing gitu. Maksudnya orang yang ahli dinasti politik ini, yang memang fokusnya ke situ. Ada beberapa teman gitu yang meneliti dinasti politik juga.
Misalkan ada di UI ada Chandra sama ada Chandra sama Permana tuh neliti soal itu juga, tapi spesifik di Sulawesi Selatan misalkan. Ada yang spesifik di mana gitu. Kayak gitu. Tapi kan kita kalau kan sering itu ya, teman-teman yang PhD sering bilang cari kebaruannya di mana gitu. Iya, kebaruannya. Itu yang susah makanya. Iya. Paling nggak ada kebaruan dikit aja kan. PhD kan. Iya. Wow. Hampir 10 tahun berarti. Hampir 10 tahun meneliti ini. S3. Gokil. Dan perkembangannya dari 100 berapa sampai jadi 4 kali lipatan lah sekarang. Dari 20. Dari 20 jadi sampai 100 berapa gitu. 100 sekian. Berarti lu awalnya apa ya tertarik jadi neliti dinasti politik itu dari S2. Kenapa awalnya kok neliti awalnya dinasti tertarik politik? Karena pernah ketemu di lapangan waktu itu pas pemilu pilkada tahun 2010 atau berapa gitu ya. Ketemu di lapangan, kok ada nih keluarga yang dihantam sedemikian berat gitu, tetap menang aja gitu. Penasaran dari situ gitu. Kok dari mana sih sumber kekuasaannya tuh kayak gitu. Dari situ mulailah kemudian ternyata banyak ya, bukan cuma di daerah ini aja loh. Ini keluarga siapa sih? Ada di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Karena nggak ditulis, jadi dia tidak ada di disertasinya ini. Nggak ada. Pasti kalau udah ada tinggal disebut. Iya. Penasaran nih. Penasaran. Ternyata banyak loh, nggak cuman di situ doang. Di Banten ada, di sini ada, di sini ada. Nah, pas kemudian ada pemilu serentak 2015, 17 sama 18, loh kok makin banyak jumlahnya. Kayak gitu. Iya. Tertarik lah, kenapa jadi makin banyak, kenapa ini. Tapi memang berhubungan maksudnya bisa dianggap 100% ya, kalau ada dinasti politik, pasti dia akan melakukan politik uang. Nggak selalu sih, nggak selalu. Politik uang nggak selalu, tapi kebanyakan iya. Gua hampir bisa bilang agak sulit menunjukkan mana yang nggak melakukan politik uang. Kayak gitu. Karena lagi-lagi kan yang namanya politik uang tuh kayak kentut ya. Iya. Kecium tapi nggak tahu gitu. Tapi kira-kira kalau lu cium orangnya, kira-kira lu tau lah dia yang itu yang melakukan. Gitu ya. Tinggal masalah ngaku aja kalau kentut kan. Iya. Ya, tinggal ngaku nih, baru tahu nih siapa yang kentut. Kalau ngaku mah ya udah. Ya udah, siapa, apalagi nggak bunyi kan. Iya. Politik uang juga nggak bunyi. Iya. Iya benar sih. Iya juga ya, itu nggak akan ada ujungnya kalau nggak ada yang ngaku ya. Nggak ada yang ngaku. Politik uang juga ya. Sama. Karena nggak ada buktinya ya. Nggak ada buktinya. Kayak aturan tentang politik uangnya aja, asal lo ngasih uang tapi tidak ada kata-kata yang ngajak milih ini ya udah bukan politik uang. Iya. Gitu kan? Gitu betul. Harus ada ajakan pilih ini ya. Kalau cuma ngasih uang aja udah nggak apa-apa. Bukan politik uang. Bukan uang. Walaupun lo sangat terasosiasi dengan Ciang Abdel. Iya. Gue kasih aja. Misalnya gue lagi mencalonkan diri jadi Bupati Pasar Minggu. Ini orang-orang tahu nih, gue lagi sama dekat sama lo. Ntar lo ngasih uang nih. Dalam rangka apa nih, Lang? Enggak, ini aja gitu. Tapi gue pakai baju ada gambar lu nya nih. Iya, terasosiasi sama gue gitu. Tapi selama gue nggak ngomong, tidak bukan politik uang, tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Keren. Kayak gitu. Hah? Lewat apa? Lewat WA. Habis bagi-bagi baru malamnya gue chat ya. Iya. Ada loh tapi itu. Siapa sih yang cerita? Lo apa? Siapa sih, Pan? Siapa? Yang dapat WA. Milih ini gitu. Tapi ini yang apa? Legislatif. Gue yang cerita. Pican. Iya, Pican di rumahnya gitu di WhatsApp. Tapi ini legislatif ya? Iya. Milih legislatif. Tunjukin fotonya. Presiden nggak pernah ketemu sih. Kalau presiden nggak? Legislatif iya? Iya, si Pican yang cerita. Di komplek rumahnya tuh di WhatsApp. Jadi biar inget fotonya, nama dan mukanya. Iya. Iya, untuk pemilu kemarin. Ya nggak bisa dibuktikan juga. Kalau ada ini, siapa bukan gua ngirim, bukan gue gitu. Iyalah. Profesor waktu di PhD ya, ngelihat ininya disertasinya gitu, ngeliat negara lu kacau banget ya gitu nggak? Ada komen gitu nggak? Di Indonesia terus naiknya dari berapa kali lipat. Kaget sih, mereka kaget banget gitu karena sebelumnya mereka nggak ada bayangan soal dinasti politik di Indonesia. Sebelumnya nggak ada karena memang ada satu yang ahli Indonesia banget. Ahli Indonesia? Iya, dia tahu gitu. Ini perkembangannya kayak gimana. Iya. Tapi nggak nyangka angkanya segede gitu.
kayak gitu. Dan nggak nyangka hari ini itu terjadi di level paling tinggi kayak gitu. Gua pun yang neliti dinasti nggak nyangka secepat ini gitu. Ininya nambah dan terjadi di level paling tinggi tuh nggak. Kualitasnya tambah. Iya, kualitasnya ya bisa di level tertinggi. Ini lo kan kayak kemarin ya bupati paling top di gubernur. Paling top di gubernur. Iya. Kayak gitu. Tapi kan ini pendapat yang nggak populer. Mau orang buktinya terpilih aja ininya. Ya itu tadi mungkin kalau kan gue juga bikin survei nih, Cing. Masyarakat Indonesia tuh gimana sih tolerannya terhadap politik dinasti? 50% lebih itu ada di wilayah tengah, artinya ya gue lihat dulu deh siapa pejabat sebelumnya, terus bahkan lebih cenderung untuk milih orang yang memang udah asosiasi. Udah kenal. Ya, karena lagi-lagi kan sistem politik Indonesia partai ini hampir serupa nih semua kan. Ya kan nggak ada ideologi kiri kanan yang jelas gitu. Figur tadi ya. Figur, makanya dilihat figur tadi dan nama keluarga itu dilihat sebagai alat bantu untuk memberi sinyal bahwa kalau dia yang kepilih kira-kira polisinya akan kayak gini lagi gitu. Iya benar sih. Kayak gitu. Orang masih banyak yang gitu sih. Ini anaknya ini kok sebelumnya dia bagus kerjanya misalnya. Atau sebelumnya dia ngasih bansos banyak gitu. Iya. Masih banyak yang gitu sih orang. Atau jalanan juga teraspal dengan baik oleh bapaknya waktu selama petahana gitu ya. Saudaranya, ya benar juga sih. Ya memang itu advantage dari petahana sebenarnya. Iya. Kalau dia melakukan pekerjaannya dengan benar, ya bagus gitu di mata masyarakat. Tanpa melakukan politik uang juga pasti dia akan masyarakat cenderung memilih yang terasosiasi sama si petahana. Iya, kayak gitu. Jadi makanya gue bilang tadi nggak bisa dicegah, tapi bikin dia less predatory itu masih ada kemungkinan gitu. Ya tapi lagi-lagi kan yang ngikutin yang kerabatnya tuh harusnya berproses gitu ya. Nggak tiba-tiba nggak ujuk-ujuk lah istilahnya begitu ya. Iya, ujuk-ujuk jadi. Kayak misalnya kita ada petahana yang udah 10 tahun yang punya karir misalnya jadi wali kota atau jadi bupati. Bagus memang dia gitu. Terus punya keponakan yang nggak pernah punya pengalaman apa-apa gitu. Cuma sekedar terasosiasi sama si petahana ini. Dia cenderung terpilih. Dia bisa terpilih gitu. Nah, untuk kayak gitu kan masyarakat orang yang didukung, orang yang dinaikin ini kan harusnya punya ya kredibilitas dulu lah dibangun gitu. Kalau nggak ada, ya itu tadi duit biasanya diguyur gitu ya. Digelontorkan. Iya, diguyur-gelontorkan namanya. Makan nih duit lu miskin kan? Iya. Makan nih. Iya sih. Karena kalau petahana kan punya akses ke duit. Iya, punya akses duit negara. Ke anggaran. Benar. Jadi gimana nasib ini kita nih selama tidak ada kira-kira berapa tahun lagi Indonesia nih masih hidup orang-orangnya? Wah, profesornya mungkin pas lihat ini terus masih hidup nih warga-warga negara lo nih masih mau milih-milih presiden, milih bupati, milih gubernur gitu ya, mungkin heran kali ya. Iya. Kan ini jadi apa ya? Jadi ironi juga ya. Misalnya di semangat reformasi yang kayaknya dulu kesel banget nih dalam hati semua masyarakat Indonesia, nepotisme zaman Orba. Segala macam, walaupun nggak di politik ya, misalnya dia penguasaan ekonomi segala macam gitu. Kesal banget dan ingin merubah itu gitu. Tapi dengan adanya reformasi, terus adanya otonomi daerah yang menghasilkan otonomi daerah, justru menimbulkan dinasti politik yang makin parah lagi. Iya, menimbulkan raja-raja kecil. Kalau itu mendingan dulu ya. Enak zamanku tuh. Enggak ya. Enggak juga. Nggak enak zamanku ya. Kayak kalau begitu kan banyak yang kasih opsi juga, ya udah dipilihnya sama MPR aja atau gubernur ya pilih sama si DPRD atau ditunjuk sama presiden. Itu menyelesaikan masalah nggak? Atau makin parah? Makin parah, kemungkinannya makin parah karena nggak ada akuntabilitas di situ kan. Seenggaknya sekarang nih Singapura kan kayak gitu modelnya. Ya, ditunjuk aja gitu. Tapi kan itu lagi-lagi Singapura tuh selalu jadi outlier kan, selalu pengecualian gitu. Kayak gitu. Kebetulan yang ditunjuk memang kompeten. Udah kompeten dan dibangun gitu.
kompetensinya, terus apa namanya, kredibilitasnya segala macam tuh, pengalamannya udah ditempatin sana sini. Kayak gitu tuh udah lain lah, dia outlier dari sistem ini. Tapi kalau misalkan ditunjuk langsung atau dipilih DPR, ini sekarang tuh dinasti kalau tadi ada datanya kan sekitar 200 yang tanding, 50-50 nih menang kalahnya nih. Jadi masih ada kemungkinan kalah gitu. Kalau lu bikin itu jadi lebih murah, artinya nggak perlu bertanding lagi, cuman perlu nguasain DPR, lebih mudah lagi bikin bikin dinasti. Lebih gampang, lu langsung tunjuk menang-menang dia lagi. Kayak ya istilahnya kalau di DPR lo pengelolanya 560 orang doang yang lo kelola nih. Dibanding kalau lo di kabupaten ratusan ribu orang gitu ya. Harus lo gelontorin duit. Tapi uangnya belum tentu lebih dikit, mungkin bisa lebih banyak. Kalau walaupun secara ini ya, karena gue pernah. Untuk mengatur 500 lebih dikit itu. Ya. Gue ada seorang kepala daerah nih yang bercerita ke gue waktu dia ada di masa dia ditunjuk. Arnold Schwarzenegger? Bukan. Kepala daerah? Iya, di California. Iya. Ini di Indonesia bukan. Ditunjuk gitu. Dia bilang gini, kayaknya biayanya lebih gede kalau ditunjuk deh sama ini. Karena apa? Kalau misalnya ini ada nih, katanya nih anggota dewan kayak gitu, yang punya tetangga, dan tetangganya punya kakeknya punya cucunya punya teman sekolah, dan teman sekolahnya sakit, minta sama kita gitu. Maksudnya itu banyak banget yang mungkin akan diminta ke si calonnya ini. Lo mau nggak dapat suara gue? Lo harus nih biayain ini. Iya, biayain ini gitu katanya gitu. Jadi mungkin juga lebih. Tapi mungkin secara uang jadi sama aja kali, Bang. Iya mungkin ya. Daripada ngasih 100.000 ke ratusan orang, misalnya ratusan ribu orang, mungkin dikumpulin aja. Ya mungkin kali ya. Punya plus minusnya masing-masing ya berarti ya. Iya. Iya. Yang ditunjuk ada nggak sih negara demokrasi yang secara ini demokrasi itu ditunjuk? Enggak ada. Nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Mungkin enggak sih. Semuanya lewat kompetisi gitu. Lewat kompetisi ya. Tapi kan lagi-lagi kalau kayak tadi kalau sistemnya benar, pemimpin yang diproduksi pun akhirnya benar kan, kurang lebih gitu. Misalkan Trudeau tuh di Kanada Prancis. Itu kan di Kanada. Itu kan dia juga kalau boleh bilang dinasti politik juga, bapaknya atau kakeknya gitu perdana menteri dulu kayak gitu. Tapi ya dia terasosiasikan dengan value tertentu yang ada di masyarakat Kanada gitu. Atau misalkan kita George bicara Bush. soal Bush atau Clinton. Clinton asosiasinya adalah Demokrat, Bush adalah Republikan. Jadi kalau yang kepilih Bush, kemungkinan value-value Republikan yang akan mendominasi pemerintahan. Jadi ada asosiasi terhadap value dan kebijakan gitu. Iya. Kayaknya kedepannya bisa deh negara kita jadi role model. Role model apa? Dinasti politik. Iya, kembali kan, jadi mereka yang pada neliti-neliti gimana caranya supaya kepilih terus sampai tadi kan step brother, step mother, son, kan dulu ada tuh ininya, apa namanya, jokesnya tuh. Apa? Waktu zaman Orde Baru, Pak Harto katanya jalan ke Amerika atau kemana gitu. Ditanya lagi ngobrol-ngobrol gitu. Sampai pada saat Presiden Amerika ngiri. Gimana sih, Tok? Katanya gitu. Tok? Iya. Bisa berkuasa lama kayak lo. Kata Pak Harto, bikin Golkar. Saya dulu begitu. Bikin Golkar. Iya. Bisik-bisik lagi dia. Iya, ya kocak dah gitu. Kan nggak bisa juga bikin Golkar di Amerika. Iya bisa ya. Siapa tahu gitu. Iya. Jokes-jokesnya ada yang kayak gitu. Walaupun Pak Harto kan dipilih secara demokratis katanya kan. Secara prosedurnya demokratis. Prosedurnya, tapi kan kita tahu semua pengkondisian kan kayak gitu. Iya, kembali tuh kayak kentut lagi. Tercium tapi mana nih nggak susah. Kita bisa apa sebagai masyarakat? Bisa apa kita sebagai masyarakat biasa? Bisa ngapain? Bisa ya macam-macam sih, mulai dari belajar pasti agak susah, cuman belajar pasti agak susah memang sih. Ya kasih hukuman gitu. Masyarakat tuh kan menang di jumlah ya. Ya masyarakat tuh harus bisa kasih hukuman ke pemimpin yang nggak perform, sesimpel itu aja. Jangan misalnya gimana ngasih hukuman ke pemimpin? Nggak pilih lagi. Iya, jangan dipilih lagi. Iya, 5 tahun lalu janji apa,
sekarang nggak ada, ya hukum lah gitu. Jangan 5 tahun janji apa, hari ini dikasih cepek, milih lagi gitu. Mungkin udah mau hukum nih, tapi pas pagi-paginya kasih cepet. Iya. Wah, tidak jadi dihukum. Kayak gitu. Iya, lumayan. Itu doang sih yang bisa dilakukan. Mungkin itu ya. Sadar bahwa kita tuh punya power dalam jumlah gitu, Bener. Kayak gitu. Do not underestimate stupid people in large number. Iya benar. Kan katanya gitu. Iya. Tapi lu awalnya nonton Hohi gimana ya? Kok lu nonton sih? Iya kan ya? Iya. Dari kapan deh? Gue tuh dari sebelum Hohihi bahkan. Dari awal berarti Wawancanda? Iya, dari CCS, Wawancanda gitu. Kan orang rame pas pandemi dong berarti? Iya, gue juga sering nyawer, Saweria dulu berarti CCS. Berarti kan CCS lagi S3 tuh. Lagi S3 lagi pusing-pusingnya pandemi lagi. Iya, apa tadi yang merasa head damage. Iya. Permanent head damage. Ternyata obatnya Dio. Iya, dia juga obatnya. Iya, langsung nyawer berapa ya? Yang nggak dipanggil-panggil apa? Iya. Oh dari CCS? Iya dari Wawancanda, CCS gitu. Karena itu yang di pandemi ya itu yang nemenin kesepian tadi. Gitu. Iya. Tapi kok bisa milihnya nontonnya itu dokter. Ya udah pusing lah katanya ya. Banyak ilmu kehidupan di sini, Cing. Kan iya sih. Apalagi waktu pandemi ya. Ya Allah ya Robi, kehidupan itu kayak gimana. Tapi CCS itu yang menyelamatkan banyak orang ya di sini ya. Iya. Baik secara finansial dan secara mental lah. Iya, secara mental. Mental terutama sih. Terutama kayak mental kan. Terutama mental gitu. Karena anak-anak itu tidak punya tujuan lagi kecuali ke sini. Iya. Iya benar, dan gue juga mengharapkan interaksi sama orang ya kedatangan orang-orang itu gitu. Gimana sih? Oh iya. Kalau gue nggak kedatangan orang-orang itu gue stres juga kali. Iya benar, nggak kemana-mana. Kayak lo sendirian gitu kan? Iya. Bisa begitu ya pandemi ya. Udah kelar aja nggak ada closing partinya tuh sih pandemi ya. Udah beres aja ya. Beres aja ya? Ninggalin aja. Iya. Berserakan padahal yang sampai sekarang masih berasa efeknya. Padahal udah itulah closingnya ada itu new normal, PPKM. Iya. Apalagi sebelum PPKM tuh yang aneh-aneh. PSBB. Aduh, iya. PSBB, PPKM. Iya. Astagfirullahaladzim ya pandemi. Jangan lagi dah pandemi. Aduh amit-amit. Aduh aneh. Iya. Berarti lo habis pandemi tuh masih sempat ke US lagi nggak? Enggak sama sekali nggak? Enggak. Sampai sekarang lulus Sampai ini? sekarang ini lulus gitu. Cuma nanti insya Allah Agustus atau apa gue ke US, tapi bukan buat conference sih kayak gitu. Sekalian ngambilin barang gue yang masih ketinggalan. Barang gue masih banyak banget. Lo masih punya tempat tinggal di sana? Udah nggak ada tempat tinggal, udah di. Barangnya di mana? Taruh di gudang kantor gitu. Jadi buku gua, baju gua masih di situ semua tuh. Berarti sejak 2020 berapa kapan terakhir? 2019 awal. Iya, barangnya sejak itu masih di sana. Iya. Aneh nih. Privilege deh. Kenapa? Barang ketinggalan di Amerika. Di gudang Amerika. Di gudang Amerika. Bisa begitu ya. Tapi selama lo di Amerika keliling juga lo, keliling Amerika. Jalan-jalan. Beberapa tempat aja sih karena nggak ada waktu buat jalan-jalan sebenarnya. Karena weekend juga baca gitu kan. Kalau itu apa yang kelas-kelas itu kan ada buku harus dibaca, dibaca. Di Illinois ini ada di barat apa di timur sih? Di tengah, Midwest namanya. Midwest, Illinois di tengah. Chicago. Dekat sama Michigan, sama Ohio, Indiana gitu. Berangin katanya Chicago ya? Terkenalnya kan windy. Julukannya Windy City. Iya kan? Tapi sebenarnya Windy City itu karena bukan berangin. Karena dia banyak kejahatan sering masuk angin. Pejabatnya sering masuk angin ibaratnya gara-gara itu. Dia saljuan nggak? Saljuan, Cing, parah banget, Cing. Jadi di sana itu lebih parah dari daerah lain karena kan udara dari kutub langsung masuk ke daerah tengah situ kan. Nah, terakhir gue mau pulang itu lagi winter, feels like-nya -39. Buset. -39. Udah kayak es krim kita. Iya. Feels like-nya, jadi temperaturnya -29 atau berapa gitu. Tapi feels like-nya -39. -39? Itu mah udah kutub. Frozen food lagi. Iya bener, bareng dimsum. Iya. Sama risol. Tapi betah gak lo di Amerika?
Enggak sih, enggak betah gue deh. Nggak betah. Ya makanan pasti kan biasa, terus ya beda kultur gitu. Dan keluarga kan di sini, keluarga di Indonesia semua. Selama lo di sana keluarga nggak ada yang nyusul ke sana? Nggak ada yang nyusul. Kayak gitu, Cing. Iya. Total di Amerikanya sekitar 5 tahunan ya? 5 tahunan. Ngerasain di Amerikanya? Iya. Iya, sekitar 5 tahunan lah. Waktu di Nanyang, lo ke Singapura atau di sini? Di Singapura. Di Singapura? Di Singapura. Buset, dari 2011 sampai 2018 ada di luar negeri. Kan beres Singapura. Bolak-balik, iya. Beres Singapura sempat di sini dulu apa? Itu ada gap tuh 2014. Iya, itu sempat balik ke sini dulu, balik ke sini. Itu sempat ngajar di Unpar. Oh, sempat dosen juga di Unpar. Sempat ngajar di Unpar. Ngajarnya apa? Ngajarnya PEL-NRI, Politik Luar Negeri Indonesia, sama itu Perpol, Perbandingan Politik. Karena basicnya kan Asian Studies itu komparatif politik. Komparatif politik ya. Kayak gitu. Habis itu Amerika udah full. Ketinggalan lagi barangnya. Belum pernah ke sana. Nah, selama lo udah bisa kemana-mana nih 2022 atau 2000 ini, ada keluar negeri ya? Selain ke Amerika? Ke Singapura bolak-balik. Gue ngapain? Keluarga gue ada yang di sana. Keluarga gue di sana gitu. Jadi kita keluarga di Singapura. Bolak-balik, Cing. Jakarta ya, Singapura. Untuk hidup di Singapura. Kayak gitu. Bolak-balik Jakarta Singapura. Di Jakarta apa? Di Jakarta afiliasinya sama Atmajaya. Kayak gitu. Ngajar? Nanti ngajar, tapi kemarinan itu peneliti di Atmajaya gitu. Jadi kalau ada perlu aja ke Jakarta? Kalau ada perlu aja ke Jakarta, sama kalau ada perlu aja ke Singapura, tergantung perspektifnya. Perlu apa di Singapura? Kan ini kan ya sudah dari beberapa minggu lalu kita pengen. Kata Rahmat, Singapura terus katanya. Diajak Singapura, harus lagi di Singapura. Ngapain kemarin di Singapura itu? Perpanjang paspor. Kok perpanjang paspor? Karena kebetulan pas waktu itu abisnya lagi di sana gitu. Abisnya di sana, terus gue harus perpanjang paspor dulu. Terus kan karena istri kan di sana, kayak gitu. Istri di Singapura loh? Istri di Singapura, istri sama anak di Singapura. Tapi kita lagi nontonnya hohihi loh. Tapi kita mau balik ke Indonesia for good sih. Ngapain? Negara. Nggak di Singapura deh. Di Singapura ngapain bini lo sama anak lo? Istri kerja di sana gitu. Udah kerja di sini. Ngapain lagi balik ke Indonesia sih? Kan bisa. Oh, tapi karena mau dosen lagi ya di Atma ya? Iya, yang pertama dosen, dan kedua kan memang penelitian gue tuh objeknya kan di sini. Iya kan? Banyaknya tuh di sini kan gitu. Bisa sebagai neliti aja ke sini tetap. Tapi feels-nya kan nggak dapet gitu-gitu loh. Hari-harinya tuh nggak dapet informasi yang day by day-nya. Iya. Kurang. Nggak ngerasain ambience-nya kalau di sana. Kangen gitu. Orang lawan arah ya di jalan. Nggak ada di Singapura lawan arahnya, sama yang nggak pakai helm, sama yang naik motor berlima nggak ada di Singapura. Knalpot bro nggak ada. Kangen kali lu, aneh ya. Kok bisa ya ada anak istri di Singapura? Berarti anak sekolah di sana? Apa masih kecil. Kayak gitu. Jadi kita bertahap mau gitu. Ketemunya sama istri di Singapura? Ketemunya di Bandung, sama temen kuliah. Oh di gitu. Nah, bisa begitu. Tinggalnya di Singapura. HI banget. Iya. Sangat HI dia. Sangat HI. Tinggal di Singapura. Iya. Kalau ini pengen jadi profesor, kemana? Nah, kalau ini pengen jadi profesor, harusnya gue masuk ke Departemen Ilmu Politik, kampus yang idealnya gitu. Dimanapun, universitas manapun. Di Indonesia, iya. Universitas manapun di Indonesia, dan dari situ bikin karir. Ya itu kan dari lektor, poin-poin itu ya. Gitu. Kalau di Atma ini apa ininya? Fakultasnya nanti? Fakultasnya belum tahu, tapi nanti sekarang tuh masih di research centernya Atma. Oke. Gitu namanya Institute for Advanced Research di Atma. Tapi nantinya akan dosen. Nantinya akan dosen gitu. Tapi belum tahu di apa? Belum tahu di mana. Kemungkinan mungkin di Fakultas Hukum atau yang berhubungan sama ilmu sosial lah. Oh, kalau hukum apa jadinya? Oh, di hukum internasional. Ada yang itu sosiologi gitu-gitu kan masih bisa gitu.
kan waktu kemarin kita ngomong sama siapa ya? Kalau jadi profesor harus Ridwan. Ngumpulin poin. Iya. Ridwan ya. Dia di UB kan. Poin itu didapat dari lo bikin jurnal segala macam. Ngajar pun ada SKS tuh dapat poinnya kalau nggak salah. Dapat poinnya. Nah sejauh ini lo udah ada terkumpul poin-poin itu bukan? Belum. Karena kan gue belum dapat NIDN. Iya maksudnya memang 2 hari lalu. Bukannya itu dihitung poin-poinnya ya? Oh iya, kalau udah punya ijazah S3 tuh dapat langsung berapa poin gitu? Poin-poinnya ada. Tapi kalau nggak salah lu harus punya nomor induk dosen dulu deh. Oh. Iya. Kayak gitu NIDN. Kalau Ridwan bedanya sebelum S3 udah dosen. Kalau dia kan baru mau jadi dosen. Kayak Tapi gitu. mau ada rencana mengejar nggak? Profesor. Enggak sih, gue lebih penelitian yang ya penelitian aja gitu. Kayaknya ngikutin sistem Indonesia. Pendidikannya agak berat ya. Iya. Ngejar itunya gitu. Supaya bisa jadi profesor. Iya, lihat aja ya mudah-mudahan suatu saat Bisa jadi, ada perubahan kebijakan gitu. Kayak gitu. Kalau enggak ya gue penelitian gitu. Iya, ntar balik lagi ke Unpar jadi profesor. Tapi kan kata si Ridwan juga udah ada loh yang penelitian. Bisa dapat poin. BRIN kan di BRIN. Di BRIN ya? Oh iya benar. Kata dia kalau di luar kampus kan profesor harus kampus kan. Iya. Tapi ternyata BRIN udah bisa ngasih gelar profesor. Gimana ya? Iya katanya tapi penelitian. Tapi emang dia peneliti banget. Peneliti, begitu udah ada nih hasil penelitiannya itu dapat poin untuk jadi profesor. Dan di BRIN itu kalau nggak salah. Karena BRIN macam-macam ya, research macam-macam ya, bukan teknologi doang ya. Politiknya juga ada. Politik juga ada ya. Iya. Filza kan di Filza di sana. Filza di. Oh iya benar, Filza di BRIN. Di BRIN. Dari BRIN. Sebelum S3 pun udah BRIN kan? Iya. Dan sekolah di mana? London, di Inggris. Public policy. Public policy. Buruh, soal buruh. Yang isinya malah menyerang pemerintah kayaknya. Bisa begitu ya. Sebenarnya ini fair dia loh. ya, disertasi dia ya. Sebenarnya cukup terbuka juga loh Indonesia. Padahal dia kerja di BRIN. Dia kerja di BRIN, di sekolahin guna untuk men-challenge polisi-polisi yang ada sekarang gitu. Sebenarnya ada keinginan untuk berubah, Lang. Lu jangan pesimis terhadap Indonesia lemas. Indonesia lemas 2045. Emas gua. Oh, emas ya. Tapi 20.450. Saya tambahin 0. Tambahin 0. Wah, tambahin 0. Oke, Yos, terima kasih sudah hadir di sini berbagi. Terima kasih sudah hadir di sini. HI banget hidupnya. Parah. Hidupnya bahkan sampai ke anak istrinya HI banget. Kuliahnya juga ininya HI atau politik ya? Lebih ke politik. Iya. Tapi perbandingan antara negara-negara komparatif politik itu ya HI lah. HI banget. Iya. Hidupnya pun HI banget. HI banget. Keluarga di Singapura. Mulai 2011 sampai 2018 di Amerika. Di luar negeri. Luar negeri terus. Tapi nontonnya HOI. Bukan HOI, CCS. Cering show. Aduh, ya. Itu jasanya banyak, Cing. CCS tuh jasanya banyak tuh. Berarti kalian ini di Palapa tuh membantu orang jadi lulus S3 secara tidak langsung. Tidak langsung ya. Secara tidak langsung loh. Iya. Gokil. Ada beberapa yang dari awal dengerin terus sampai merit ada. Iya. Ada ya. Bertahan dalam hubungan yang luar biasa, nggak bisa ketemu ini segala macam. Akhirnya jadi merit ada. Ada yang merit dicariin di live ada. Ada. Si Jai disuruh pulang sama istri. Iya. Lagi live dicariin sama bininya. Suruh pulang gitu, bisa begitu ya. Iya loh kita. Iya. Oke ya, terima kasih ya Esa. Sekarang gue tinggal menunggu alumni UI. Iya. Aduh, ada nggak ya? Lu bilang ada yang jadi menteri. Bentar, ada Andi Kalau nggak ada ya. percuma. Bentar ya. Loh, HI Unpar nih. Gue lihat di HI ya, di HI grup nih. Ada. Gue ada HI 89 nih grup nih. Susah dikejar. Udah males kali kayak gini-giniannya. Lahir. Pemret News RTV. Nah. Mau nggak? Ayo dong. Hah? Ayo dong, ajak dong. Terus? Adera ya? Bandung dia. Bandung iya. Tapi ntar gue coba lah Adera lah. Iya, Adera datang lagi bilang. Wah gila, gue gengsi alma mater gue nih. Udah berapa anak Unpar. Tapi udah membawa 3 orang, Circle 1 oke S2, 2 S3. Iya, tapi kalau gue bisa datangin Adera, rontok lu. Kalau lu bisa datangin Adera udah. Rontok semua ya? Udah, gue akuin lu. Iya. Karena selama ini hanya cerita lu akrab sama Adera. Tapi kalau wawancara pernah. Iya, saya tahu. Iya. Canda tapi. Iya. Saya nggak melihat, karena di situ saya tidak melihat keakraban. Adera kayak nggak kenal sama lu. Iya, kayak kan gue bilang. Udah nonton
wawancaranya lain. Kan gue bilang kayak nggak kenal kan? Emang begitu. Bohong. Orang gue bilang gue nonton Panco lo ini. Kok bisa nonton sih? Ih, lo yang ngajak gue. Nggak kenal. Orang dia nggak berteman kecuali sama gue doang. Tuh, kan buktinya waktu ketemu wawancara kok nggak Atau gue ngerasa gue doang yang berteman ya? Iya kali. Iya kali lah. Ntar saya tunggu lah Ya. Udah Thank you, ada Rai thank kalau you. nonton ya. Thank you banget sudah hadir. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. mantap.